He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan minggu ini kita akan kembali mendengarkan lanjutan dari kesaksian Ibu Liliani. Gitu ya, semoga Bapak Ibu masih ingat Ibu Liliani yang waktu itu sempat sharing tentang bagaimana dia ketika terkena COVID-19. Dan ini dia akan terus menyaksikan pengalamannya bersama Tuhan setelah sembuh dari COVID. Ada hal yang harus dia alami, dan disitulah dia mengingat bahwa dia harus selalu mengucap syukur gitu ya. Begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Liliani, biar kesaksian Ibu Liliani boleh jadi berkat buat setiap kita. Oke, mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa, persiapkan hati kita mengikuti RHS hari ini. Tuhan, ini setiap kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan menyapa kami, melawat kami, menjamah kami lewat kesaksian dari saudara kami. Biar setiap kami Tuhan bisa mengalami penguatan daripada Tuhan, boleh mensyukuri bahkan karya Tuhan dalam kehidupan Bu Liliani, bahkan menjadi satu kekuatan khusus bagi setiap kami yang mungkin hari ini sedang bergumul, yang hari ini sedang lemah. Biarlah Tuhan yang kuatkan. Merindu kesaksian hari ini boleh menguatkan dan berkati setiap kami. Di setiap kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat menyaksikan. Saya Liliani Chandra. Saya mau menyaksikan pengalaman saya waktu saya setelah keluar dari rumah sakit. Jadi saya melanjutkan, setelah saya keluar dari rumah sakit itu, saya langsung isolasi mandiri selama 5 hari di hotel sesuai dengan anjuran dokter. Lalu saya waktu di rumah sakit, di hotel itu, suami saya itu waktu mau masuk rumah sakit itu suami saya jatuh. Jadi waktu hari Sabtu jatuh, Minggu 2 kali dia di toilet, besoknya jatuh lagi di sofa. Jadi waktu saya sakit di rumah sakit itu dia enggak bisa jalan. Tadinya saya enggak tahu kalau enggak bisa jalan, tapi setelah agak lama saya baru tahu kalau enggak bisa jalan. Jadi saya selalu berdoa untuk saya, suami saya, juga untuk saya, anak-anak saya, juga semua orang yang juga kena sakit seperti saya. Dimanapun saya doakan. Setelah itu saya besoknya dari hotel itu saya mulai merasa badan saya ini kalau dipegang gini agak keras. Terus badannya sakit semua. Padahal waktu di rumah sakit enggak apa-apa. Terus juga mulai bengkak. Terus saya memang besoknya setelah di hotel itu, besoknya saya PCR kembali. Waktu PCR, terus saya ini dikasih tahu sama Bu Ruth kalau harus D-dimer, periksa lab. Saya tahu memang sebetulnya saya waktu berobat ke RKZ yang ketiga itu mestinya itu saya periksa D-dimer sama PCR lagi, tapi keburu saya masuk rumah sakit sebab saya masuk rumah sakitnya itu tanggal 13 malam, jadi 14 pagi ya itu. Jadi antri itu sampai 14 pagi. Itu saya mestinya hari Kamisnya itu saya PCR sama D-dimer apa itu. Tapi karena waktu itu saya keburu masuk rumah sakit, jadi artinya nggak dijalani ya. Terus saya besoknya waktu di hotel itu langsung periksa
PCR itu saya bilang sama ininya, susternya, sus saya periksa di Demer apa sekali, yaitu suratnya itu kebetulan saya bawa yang dari RKZ itu. Terus bilangnya, oh enggak bisa, ibu sudah makan, sudah loh enggak bisa. Jadi waktu itu saya enggak jadi, sebab saya sudah makan, saya enggak ngira. Ini apa namanya kalau nanti diingatkan untuk ini apa Demer ini harus periksa lagi. Setelah itu saya besoknya lagi mungkin ya, baru saya pergi ke lab lain yang dekat rumah untuk periksa Demer. Ternyata hasil Demer saya itu 6. Terus setelah saya begitu pulang, setelah 5 hari itu badan saya ini sudah seperti batu. Jadi semua kaki, tangan, semua kalau dipegang ini seperti batu. Jantung itu bisa seperti misalnya lonceng, itu bisa ininya itu apa? Bisa gerakannya ini agak keras, tapi tidak selalu gitu, bisa gitu. Terus juga badan ini untuk digerakkan kan bilangnya kalau orang anu kan tetap harus bergerak, tapi saya justru kalau digerakkan itu sakit, tapi saya tetap senam seperti biasa, sebab saya biasa mulai muda ya senam. Saya tetap biar sakit-sakit ya, tetap jalan sakit ya, tetap saya jalani muteri di ini apa tempat tidur di hotel itu. Jadi pokoknya saya tetap bergerak. Jadi kalau sudah sampai di ini tempat tidur baru kakinya itu saya naikkan ya, sebab semua bengkak itu. Saya pulang itu hari kelima setelah isoman 5 hari, saya pulang siang. Itu saya sampai rumah, suami saya itu tidur, kalau siang tidur, kalau malam ini dia ini apa baru bangun gitu. Terus waktu itu saya langsung didaftarkan dokter, yaitu saya dikasih tahu sama Bu Ruth. Terus ini apa melalui adik saya bilang, itu loh Bu Ruth, Pak dikasih tahu sama Pak Bambang apa gitu, Pak Bambang Majelis ya, itu dokter. Terus ya itu saya berobat secara online dokter. Terus disuruh malam itu nanti saya suruh di tempat tidur, nanti di ini apa video dilihat semua bengkaknya, habis itu dikasih obat. Terus besoknya baru obat itu datang, kebetulan suami saya lagi gawat-gawatnya ya. Pagi itu saya baru ketemu suami saya turun dari atas, terus saya bilang, Pi, Lilian sudah sembuh Pi, sudah kembali Pi, sudah di rumah. Tapi bersyukur ya sama Tuhan, Lilian dikasih hidup baru, dikasih keselamatan. Dia itu cuma lihat gini, pandangannya kosong, tidak bicara apapun. Terus begitu lihat saya itu langsung seluruh badannya itu gemetar. Jadi mulai dari sampai ke kakinya itu bisa gemetar gini. Terus segitu saya gini, Epi kita berdoa ya, bersyukur. Tapi juga biar bisa sembuh, bisa jalan lagi gini. Terus saya doakan gini. Setelah saya doakan, saya sama anak-anak, papinya itu di ini, anak saya Heni kalau pagi datang gini bantu Hendra mandiin papinya, sebab Hendra sendiri tidak kuat ya, jadi orang 2. Terus habis mandi, terus saya ini punya pisang ini pisang wangi, itu kesukaannya dia. Akhir-akhir ini tidak seberapa suka makan, tapi kalau dimasukkan rumah sakit takut nanti kena orang yang COVID yang masih luar biasa itu gini, nanti pasan kena lagi. Jadi sementara jadi di rumah. Jadi terus saya ibu pisang itu
saya potongkan kecil-kecil, terus Hendra itu yang nyuapi. Setelah itu habis satu, terus bilangnya Hendra, bu lagi minti air, takut kalau muntah atau bagaimana, jadi inti air lagi. Terus saya sementara disuruh naik lagi di atas, suruh istirahat, sebab kan saya masih bengkak itu. Terus tidak berapa lama setelah saya naik di atas, saya ini dituntun sama Hendra, digandeng sama Hendra turun dari loteng. Mimi turun ke bawah, Mi. Kena apa? Sampai di bawah Hendra itu baru bilang, papi ini kok diem aja, diajak ngomong, dia diem aja. Terus saya ini begitu lihat, kok diem aja, ini apa? Saya tapi kan dibilangi Hendra, saya tidak boleh megang. Jadi saya cuma lihat gini, Pipi, saya panggil gitu, apa? Kena apa, Pi? Gini. Terus saya gini, ayo Pi, doa Pi, gini. Terus waktu itu saya, Tuhan tolong, cuma tidak bisa panjang-panjang, sebab Hendranya dibawa pergi ini apa, rumah sakit, tapi ininya ambulannya tidak datang-datang. Terus jadi Heni suruh manggil becak aja, gini, naik becak, tapi ini apa, pikirnya mau pergi Adiusada, undaan, tapi ternyata sampai di sana ditolak, suruh pergi ke puskesmas, sebab nggak bisa nerima, masih ini apa, UGD-nya apa itu semua penuh, nggak bisa nerima pasien. Terus habis itu dibawa pergi puskesmas, sampai puskesmas terus dilihat sama ininya, tapi papinya masih di becak, orangnya yang keluar, dibilangi kalau ini nggak bisa jalan. Terus orangnya keluar, dilihat ternyata sudah nggak ada, Tuhan sudah nyemput suami saya. Jadi saya cuma bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk bertemu, untuk mendoakan, untuk memberi makan pisang itu. Jadi jadi saya ini waktu mau dibawa ke rumah sakit, waktu mau dibawa ke rumah sakit itu baru obat saya datang. Jadi langsung sama Hendra saya suruh di rumah, sebab ini kan bengkak semua. Terus saya suruh cepetan minum obat dulu untuk pertolongan ini. Jadi Tuhan tuh menolong saya. Jadi kita enggak usah cari-cari obat ke apotek, jadi langsung dikirim ke rumah. Jadi saya di rumah, terus saya dikabari kalau papinya itu sudah enggak ada, gini sudah dijemput Tuhan. Jadi Tuhan tuh begitu baik, masih memberi kesempatan kepada saya. Saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi suami saya bukan kemana-mana, tetapi dia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia bisa berkumpul dengan anak saya yang pertama, bisa bertemu dengan orang tuanya, juga papi mami saya, saudaranya. Jadi saudaranya ada yang sudah meninggal 2. Jadi Tuhan tuh luar biasa, memberikan yang terbaik, masih memberikan kita itu bisa berkumpul kembali di rumah. Baru Tuhan memanggilnya. Jadi luar biasa. Jadi Tuhan tuh, setelah itu saya ini berobat sampai periksa di dimer tuh sampai 4 kali. Sudah sempat turun, naik lagi, bisa naik lagi. Jadi tapi saya dibilangi di dimer tuh kalau sampai 6 itu bahaya sekali. Orang biasanya kan cuma 2, cuma berapa gitu. Tapi saya ini sampai 6. Tapi Tuhan tuh saya masih bisa jalan, bisa makan, minum, nafas ya enggak sesak. Gini, saya bersyukur karena Tuhan memberikan kepada saya mujizat yang kedua. Karena orang kalau kadang-kadang orang setelah kena COVID pulang dari rumah sakit itu dia nggak tahu kalau mendadak bisa meninggal. Itu nggak tahu kadang kalau dimernya tinggi. Sebab
untuk periksa D-dimer tuh luar biasa mahalnya. 1 juta sekali periksa satu macam untuk D-dimer. Jadi kebanyakan rumah sakit, kecuali orang berobat sendiri, itu mungkin diperiksa ya, atau orang yang pakai asuransi atau pakai apa. Tapi kalau yang pemerintah yang itu mungkin tidak selalu diperiksa itu, mungkin sebab biayanya terlalu tinggi gitu. Tapi saya bersyukur ada yang jadi melalui semua ini hamba-hamba Tuhan semua, saya selalu didoakan, selalu dikasih support, dikasih jadi supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Itu sangat membantu saya. Jadi ini sampai pada natrium saya, kalium semua juga sudah baik. Saya bersyukur. Jadi Tuhan itu begitu baik. Tuhan punya rencana. Jadi kenapa saya sampai sakit, kena COVID, keluarga saya harus mengalami itu semua. Itu karena Tuhan yang memberikan kepada saya supaya saya ini tetap bersyukur, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Bukan waktu saya merasa bahagia dengan keluarga saya, tetapi sampai suami saya pun dipanggil, saya tetap merasa Tuhan itu selalu ada di keluarga saya, selalu ada buat saya. Jadi meskipun anak-anak saya bekerja semua dari pagi sampai malam, saya tidak sendirian, karena Tuhan yang selalu menemani saya, mendampingi saya, menuntun saya, memberikan yang terbaik buat saya dan keluarga saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang selalu memberikan kepada saya semua yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Joy has come.